Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita coba sedikit mengulas tentang salah satu pokok bahasan dalam manajemen sumber daya manusia internasional. Dan hari ini yang dibahas adalah isu hukum dan etika dalam manajemen sumber daya manusia global. Jadi gini, kita pengantar dulu. Apa sih yang sebenarnya dibahas dalam video ini? Secara sederhana gini, dalam sebuah manajemen sumber daya manusia yang bersifat global atau internasional, itu kan gabungan dari beberapa faktor, gitu ya. Ada faktor kenegaraan, jelas di mana setiap orang yang berkecimpung atau terkena atau berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia global atau internasional ini terdiri dari beberapa negara, gitu ya. Nah, setiap bagian perorangan, gitu ya, entah itu organisasinya, atau karyawannya, atau mungkin negaranya mempunyai karakteristik yang beda-beda, gitu ya. Ada karakteristik dari budaya yang beda, etika yang beda. Dalam hal ini yang menjadi pokok bahasan kita adalah adanya aturan hukum yang berbeda. Nah, karena itu sebenarnya perbedaan-perbedaan ini membuat yang namanya manajemen sumber daya internasional, sumber daya manusia internasional atau global ini menjadi sedikit lebih kompleks, bukan lebih kompleks sih, tapi memang jauh lebih kompleks bila dibandingkan dengan MSDM yang sifatnya lokal, gitu ya, atau domestik. Nah, ini yang mau kita bahas adalah dari sudut pandang bagaimana MSDM global ini dilihat dari sudut pandang kepatuhan hukum, gitu ya. Karena ini masalahnya besar, kenapa? Karena bisa jadi organisasinya, karyawannya itu beda tempatnya, gitu. Jadi misalnya organisasi X, organisasi dari negara X, karyawannya dari negara Y dan berkecimpung atau beroperasi di negara A, gitu. Ini kan beda banget, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu lihat dulu nih. Nah, kita ngambil latar belakangnya dulu. Tadi kan ada tiga, ada budaya, etika, dan kepatuhan hukum. Jadi walaupun nanti ujung-ujungnya kita ngomong kepatuhan hukum. Tapi yang jelas, dalam hal hukum, tentunya juga nanti berhubungan juga dengan budaya, karena begitu kita ngomongin budaya, kita juga akan berhubungan dengan bagaimana manusia atau organisasi itu menjalankan hidupnya, gitu ya. Mereka punya cara yang berbeda-beda, mereka punya cara pendekatan yang berbeda-beda, mereka juga punya pola pikir yang berbeda. Nah, karena cara yang berbeda-beda ini, sehingga akhirnya nanti pada akhirnya mereka akan berinteraksi dengan yang satu dengan yang lain, tentunya akan terjadi gesekan. Nah, gesekan ini juga harus diperhatikan karena ini juga mungkin nanti bila nanti berkelanjutan, nanti ada eskalasinya, nanti berhubungan juga dengan hukum. Dan ini juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, manajemen dari MSDM khususnya harus bisa melihat perbedaan itu sehingga akhirnya harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang inklusif juga harmonis. Jadi tidak ada perbedaan, ada kesamaan, dan seterusnya. Sekali lagi, norma, nilai, budaya, etika yang berbeda-beda mungkin bisa akan membuat terjadinya perselisihan atau mungkin nanti ada stres kerja dan seterusnya. Dan ini bila nanti berlanjut akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus melihat ini dari sudut pandang nanti jaga-jaga bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, bagaimana dengan tindakan hukumnya, gitu ya. Ini yang pertama, perbedaan hukum. Berikutnya, masalah yang bisa timbul dalam manajemen sumber daya manusia global adalah adanya etika bisnis yang berbeda. Bila satu negara mempunyai etika bisnis yang mungkin dianggap hal yang wajar atau kewajaran atau kenormalan, mungkin di negara lain nggak kayak gitu. Mungkin di negara lain akan menjadi sebuah hal yang terlihat agak beda atau aneh, atau mungkin digolongkan sebagai sebuah eh, pelanggaran hukum. Nah, oleh karena itu, setiap perusahaan manajemen harus melihat perbedaan etika ini, gitu ya. Contohnya, kalau misalnya kasusnya diskriminasi gender, bila kita ngomongin yang namanya diskriminasi gender, atau misalnya ada uh, budaya yang menomorduakan wanita, gitu. Ini
bisa bahaya gitu ya. Atau mungkin dalam pergaulan tidak ada dalam peraturan organisasi atau dalam hukum dalam sebuah negara, tapi dalam pelaksanaan kesehariannya misalnya bisa terjadi seperti itu. Misalnya bila pengambilan keputusan hanya laki-laki dulu yang diutamakan, lalu perempuan berikutnya gitu. Nah, ini bisa bahaya. Kenapa? Karena tadi berhubungan dengan etika bisnis. Di satu negara atau di satu organisasi itu hal yang wajar, tapi di organisasi atau negara yang lain juga bisa jadi nggak wajar atau mungkin aneh atau mungkin bertentangan dengan hukum. Nah, ini hati-hati karena sekali lagi ini bisa bahaya. Seperti juga perlakuan terhadap migran atau tenaga eh, pekerja gitu dari negara lain yang bekerja di negara tertentu, misalnya eh, pemakaian hijab gitu ya. Ini juga menjadi pokok masalah misalnya bila Indonesia mengirim atau negara non muslim mengirim tenaga kerja mereka ke daerah Timur Tengah di mana mereka mengharuskan wanita untuk menutup auratnya dan berhijab dalam hal ini. Ini juga menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan karena sekali lagi standar beda-beda, standar etika satu negara dengan negara yang beda, organisasi satu dengan organisasi lain juga beda, gitu ya. Tentang keterbukaan, pengambilan keputusan, gitu ya, ini juga harus diperhatikan. Nah, yang jadi masalah utama terkadang adalah etika ini bisa bereskalasi menjadi lebih parah lagi. Misalnya ada perbedaan pendapat hingga akhirnya terjadi konflik. Nah, konflik ini juga bisa memicu terjadinya masalah hukum. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena tadi pola pikirnya beda, budayanya beda, dan seterusnya. Sehingga akhirnya harus diperhatikan gimana caranya manajemen ini bisa mengakomodir semua masalah yang ada dalam perusahaan. Bila di dalam perusahaan tersebut mempunyai karyawan yang beraneka macam, juga mungkin perusahaan beroperasi di negara yang tidak sama dengan hukum, peraturan, etika di mana kantor pusatnya berada, gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga, bagian yang paling penting. Di sini bukan bagian penting dalam video ini maksudnya. Jadi gini, kepatuhan hukum. Jadi kepatuhan hukum di perusahaan itu mutlak sebenarnya. Jadi perusahaan harus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Cuma yang jadi masalah adalah terkadang hukum itu beda-beda dalam setiap negara, gitu ya. Gitu juga karyawan yang ada dalam perusahaan mungkin kalau mereka mempunyai karyawan yang dari luar negeri gitu ya atau ekspatriat itu mempunyai regulasi yang juga berbeda-beda. Nah, regulasi ini sekali lagi bisa menyakup banyak. Misalnya ada batasan umur. Jadi batasan umur minimum berapa, maksimum berapa gitu ya. Lalu ada beberapa hak-hak karyawan seperti tunjangan, misalnya gitu, misalnya perlindungan dan seterusnya, atau mungkin adanya pembatasan jam kerja atau ada upah minimum seperti di Indonesia ada UMR, UMP dan seterusnya gitu ya. Dan ini sekali lagi harus bisa disikapi dengan baik dengan cara dimulai dengan adanya update yang terus-menerus dari manajemen gitu ya, khususnya di bagian SDM untuk mengetahui bagaimana hukum yang berlaku dan uh, bila terjadi ada perubahan-perubahannya harus diikutin gitu loh, sehingga akhirnya nanti tidak terjadi masalah. Sehingga akhirnya tadi perusahaan bisa menghindari terjadinya resiko perselisihan dalam hukum gitu. Misalnya tidak diperbolehkan mekerjakan karyawan di bawah umur, misalnya batas minimumnya berapa, berarti kita harus mengikuti ketentuan itu. Bila kita perusahaan asing yang beroperasi dalam sebuah negara gitu ya, di mana dia mempunyai negara mempunyai kebijakan-kebijakan tertentu dalam bidang ketenaga kerjaan, maka manajemen harus mengetahui itu untuk menghindari terjadinya permasalahan. Nah, permasalahan-permasalahan yang ada dalam sebuah perusahaan gitu ya yang beroperasi secara global seperti multinational corporation gitu ya, misalnya ini misalnya British Petroleum membuka cabang di Jakarta atau mungkin Citibank membuka cabang di Jakarta, mereka harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Bila mereka nggak peduli segala macam gitu, ini bisa berakibat buruk. Kenapa? Karena mereka akan berhadapan dengan hukum negara tersebut, bahkan mungkin akan berhadapan dengan hukum internasional gitu. Jadi ini harus dipahamin.
akan berdampak buruk kepada nama baik perusahaan, kepada operasional perusahaan dan sebagainya. Ini efeknya akan panjang. Nah, yang pertama adalah yang kita harus tahu dalam permasalahan hukum internasional atau hukum ketenagakerjaan yang berhubungan dengan perekrutan eh, karyawan, gitu ya, khususnya kita ngomong perekrutan karyawan adalah adanya diskriminasi. Yang pertama, kita harus tahu bahwa diskriminasi di setiap negara dengan negara yang lain punya level yang berbeda-beda, gitu ya. Rasnya berbeda-beda. Jadi walaupun mungkin tidak dibakukan atau tidak ada undang-undangnya, tapi itu berlaku secara naluriah gitu. Misalnya kalau kita ngelihat orang, dengan berkulit hitam gitu, kita menjadi agak-agak sedikit berhati-hati misalnya begitu, atau mungkin uh, kita bertemu dengan wanita yang bercadar, kita mempunyai uh, tendensius penilaian tertentu gitu. Nah, ini harus hati-hati gitu ya. Bagaimana perusahaan ini, maka perusahaan harus melihatnya dengan teliti. Kenapa? Karena bisa jadi terjadi diskriminasi. Jadi perekrutan harus berjalan dengan adil gitu ya, sehingga akhirnya anti diskriminasi ini bisa berjalan dengan bagus gitu. Nggak boleh misalnya hanya dari satu suku, misalnya Jawa semua gitu, nggak boleh juga misalnya dari Sumatera Utara, orang Batak semua gitu, mentang-mentang kalau dari Sumatera Utara perusahaannya maka karyawannya harus orang Batak semua gitu. Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena tadi akan mengakibatkan terjadinya diskriminasi, dan ini bisa mengakibatkan mungkin di dalam organisasinya akan terlihat solid gitu ya, tapi begitu perusahaan berkomunikasi atau berinteraksi dengan pihak lain, maka akan membuat yang namanya perusahaan akan menjadi aneh gitu. Itu belum lagi dengan adanya masalah-masalah ketenagakerjaan, karena tidak diperbolehkan terjadinya diskriminasi dalam proses rekrutmen. Begitu juga dengan yang namanya rekrutmen secara internasional atau global, di mana karyawan direkrut dari banyak negara. Jadi ini harus diperhatikan adanya diskriminasi. Mau nggak mau, kita harus melihat itu. Ya, seperti orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, gitu ya. Biasanya saya pernah dengar beberapa kasus itu terjadi diskriminasi karena uh, Asia atau mungkin karena Afrika dan seterusnya, gitu ya. Pertama, permasalahan utama dalam rekrutmen manajemen sumber daya manusia global atau internasional, diskriminasi. Lalu berikutnya adalah visa dan izin kerja. Ini berhubungan langsung dengan hukum, gitu ya. Begitu sebuah atau satu perusahaan masuk ke dalam sebuah negara, kita harus tahu bahwa dia harus minta izin dan harus sesuai dengan peraturan yang ada di dalam negara tersebut. Begitu juga dengan adanya orang dari luar negeri yang akan bekerja di negara tertentu. Dia harus mengurus visanya, visa kerja, bukan visa kunjungan wisata atau visa ibadah gitu ya. Ini harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena kalau misalnya visanya berbeda peruntukannya, maka akan berdampak kepada penangkapan karyawan tersebut gitu ya, atau mungkin pemulangan, deportasi, dan ini sekali lagi berhubungan dengan legalitas. Dan bila terjadi ini, misalnya saya merekrut karyawan gitu ya untuk perusahaan saya, tapi saya memasukkannya dengan izin kunjungan wisata. Bila ini terjadi, maka karyawannya akan ditangkap, saya kena denda, gitu ya. Dan ini berdampak sekali lagi kepada lancar tidak lancarnya operasional perusahaan. Jadi ini harus diperhatikan, ini harus hati-hati, gitu ya. Kenapa tadi? Karena berhubungan juga dengan nama baik, gitu ya. Bukan cuma nama baik perusahaan itu di dalam negara tersebut, tapi juga perusahaan tersebut di negara lain, gitu ya. Nanti bisa jadi akan ada blacklist dan seterusnya, gitu ya. Lalu berikutnya adalah peraturan tentang kontrak kerja, gitu ya. Apakah diperbolehkan adanya outsourcing dan seterusnya, gitu ya. Misalnya ada perusahaan dari luar negeri beroperasi di Indonesia, misalnya Mercedes Daimler, atau mungkin BMW, atau mungkin uh, Boeing gitu ya, yang beroperasi di Indonesia, apakah memperbolehkan adanya karyawan kontrak atau outsourcing di sana gitu ya. Ini juga harus diperhatikan. Bagaimana juga sistem cara kerja mereka gitu ya.
Lalu apakah memang diperbolehkan untuk merekrut karyawan yang hanya sebagai karyawan kontrak, atau peraturan perusahaan itu mengharuskan bila terjadi kontrak sudah 2 atau 3 periode maka jadi karyawan tetap. Ini juga harus diperhatikan karena sekali lagi setiap perusahaan punya peraturan yang berbeda, setiap orang yang bekerja di dalam perusahaan itu juga mempunyai peraturan negara mereka yang berbeda-beda, dan juga negara di mana karyawan tersebut bekerja atau perusahaan tersebut bekerja yang kebetulan mereka dari luar negeri itu juga harus mengikuti peraturan di negara di mana mereka bekerja atau mereka beroperasi. Seperti itu. Ini adalah beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan tentang bagaimana aspek hukum gitu ya, aspek hukum bila kita melakukan rekrutmen karyawan dari luar negeri. Tentunya sekali lagi aspek hukum ini bisa terjadi karena tadi ada perbedaan yang mungkin timbul dari beberapa hal gitu ya, yang mengakibatkan ini menjadi lebih kompleks dibandingkan bila kita membicarakan dari sudut pandang MSDM lokal. Di MSDM lokal ini kan sekali lagi hanya satu negara, perusahaannya di negara itu, dari negara itu, dan juga karyawannya di negara itu dan dari negara itu. Maka mengikuti hanya satu peraturan negara tersebut. Tapi kalau misalnya terjadi kombinasi di mana ada mungkin karyawan dari luar negeri atau perusahaan dari luar negeri, atau mereka bekerja di negara yang beda juga, ini akan membuat peraturan menjadi lebih kompleks gitu ya. Kenapa? Karena variasi dari tantangannya menjadi lebih banyak. Seperti itu. Oke, seperti saja hari ini yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, terima kasih kunjungannya. Sekali lagi, ini sebuah channel yang sederhana gitu ya, membahas teori dari sudut pandang sederhana. Oke, terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya. Selamat siang, sehat-sehat semua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.